Kita harus bereaksi nih sama sesuatu nih. Bereaksi apa nih bro? Berisik harus bereaksi nih. Waduh, berisik. Ada salah satu video nih. Kayaknya videonya, aduh, kita harus reaksi sih video ini mesti gimana. Jadi kali ini kita harus bereaksi lah. bereaksi ya berisik terhadap bereaksi terhadap salah satu video. Yuk kita lihat sama-sama videonya. Kira-kira begini teman-teman. Boleh nggak sih kita mentato? Guys, gue dapet banyak banget pertanyaan seputar tato. Boleh nggak sih? Dosa nggak sih? Masuk neraka nggak sih? Well, menurut Alkitab, tato tidak dilarang. Ayat anti-tato di Alkitab adalah Imamat 19 ayat 28 yang berkata, janganlah engkau menorehkan tanda di atas kulitmu. Karena waktu itu, kalau lu adalah penyembah berhala, lu akan menorehkan tanda dewa yang lu sembah di atas kulit lu. Makanya penulis Imamat bilang, jangan lakuin itu. Jangan menyembah berhala. Jadi, selama lo mentato bukan karena lo menyembah berhala, tapi karena seni atau karena lo suka, nggak apa-apa, nggak dosa. Nah, nggak berarti sekarang juga lo ke tempat tato, karena Paulus bilang, semuanya diperbolehkan, tapi tidak semuanya berguna. Pertanyaannya bukan apa yang boleh dan apa yang dosa, tapi apa yang berguna. Berguna nggak? Jadi, selama orang tua lu nggak marah dan lu nggak susah dapat pekerjaan di kemudian hari, kalau mau tato, selama ada rasa damai, ya nggak apa-apa. Tapi doa dulu, pikir baik-baik ya guys, karena itu permainan. Boleh nggak mentato? Part 2. Satu ayat yang sering keluar kalau kita ngomongin tato adalah 1 Korintus 6 ayat 19 yang berkata, tubuh kita adalah bait Allah. Dan gue sangat setuju. Makanya Rasul Paulus marah banget sama jemaat di Korintus. Dan di ayat 18, dia berkata, jangan berzina. Karena dosa perzinahan mengotori tubuh kita bukan dari luar, tetapi dari dalam. Ini nggak lagi ngomongin tato guys. Dan tentunya, yang lebih penting daripada dosa seks adalah dosa di hati. Makanya Tuhan Yesus marah banget sama ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang kerjaannya munafik dan ngejudge orang lain. Dan di Matius 23 ayat 27 dia berkata, mereka semua seperti kuburan yang dicat putih, bersih di luar, tetapi busuk dan penuh kotoran di dalam. Makanya guys, kita sebagai orang percaya, yuk kita fokus bukan apa yang di luar, tetapi apa yang di dalam dan di hati. By the way, kalau rumah gue pasti gue dekor sih. Oke, kita udah lihat videonya kan. Jadi orang ini bahas soal tato. Jadi sebenarnya tato itu boleh apa enggak? Tadi udah ditanyain tuh, ada yang nanya ke dia kan. Nah, kira-kira gimana nih soal tato itu sendiri gitu? Jadi gini ya teman-teman, kita bereaksi ini tidak ada masalah loh ya dengan pribadi. Ada. Kita nggak ada masalah. Nggak Tapi ada. yang dia sampaikan ini takutnya ada beberapa anak-anak muda Kristen yang akhirnya salah memahami maksudnya. Mungkin maksudnya baik, tapi disalahpahami akhirnya ya menjadi sesuatu yang salah bagi kebanyakan orang. Ya ini kan kita takut aja salah Jadi, pahami. perlu ditegaskan di sini kita tidak menyerang pribadinya, Pribadi, ya. tapi kita menyerang argumentasinya. Ya, tapi karena dia sudah mengikut sertakan teks Alkitab. Makanya dibahas di berisik. Ya, bereaksi. Bereaksi. Kalau dia membahasnya tanpa menggunakan teks Alkitab, Ayo udah aman. aja. Salah. Duli. Ya. Karena kita cuma mau asik dalam berteologi. Iya, Nah. Jadi gimana nih bro? Iya nih, apalagi dia bawa teks Alkitab pertama di PL, lalu dia juga bawa di PB. Loncat, ya betul. Gimana tuh? Ada korelasinya kok bisa langsung lompat begitu aja? Nah, jadi kalau saya lihat begini. Pertama, kalau saya sudah lihat videonya tadi, dia kan dari Imamat loncat ke Korintus. Iya betul. Iya kan? Wah, loncatannya jauh sekali ya teman-teman. Benar-benar jauh. Jadi kalau saya lihat dari apalagi cara dia membahas konteks Imamat 19 ayat 28 katanya waktu itu dan sebagainya, dan kemudian dikaitkan dengan 1 Korintus, ya bagi saya orang ini sebenarnya dengan mudah ya, bahkan bukan saya saja, teman-teman yang belajar Alkitab dengan baik di sekolah-sekolah teologi langsung bisa tahu orang ini nggak paham. Ya maaf saja ya, kita harus katakan secara objektif bahwa dia ini nggak paham tentang konteks sebuah kitab, makanya dia sembarang lompat. Dan kalaupun dikatakan waktu itu Imamat konteks orang-orang waktu itu yang menyembah Baal dan sebagainya, terus sudah tidak berlaku bagi zaman kita, ya ada banyak ayat-ayat yang akhirnya bisa kita salah pahami, seperti Yesus, seperti Paulus yang mengatakan kita tidak hidup di bawah hukum Taurat, berarti boleh dong kita berzina, iya kan? Iya kan juga sih. Iya kan? Jangan kan sebenarnya hukum Taurat itu juga kan Tuhan yang nyampein gitu kepada manusia gitu. Iya makanya. Terus tiba-tiba
diralat, apa Tuhan pernah salah ngomong? Iya, betul. Aduh. Terus Kesannya begitu ya. Iya, kesannya jadi kalau kayak kalau kita gitu. memahami Apakah seperti itu, hukum Taurat seperti UUD? ya bisa Perlu direvisi. revisi. Atau Atau dengan statement mereka, kita kan hidup di perjanjian baru. iya. Wah. Ataupun akan orang memahami bahwa Paulus anti Taurat nih, Paulus. Apakah sakit hati karena sudah dulunya orang Yahudi kemudian pindah kan? Di Asumsinya tapi benar kan kalau iya begitu. kan kalau kita memahami seperti Kalau itu. cuman memahaminya kayak Iya, gitu. jadi betul dengan mudah kita lihat orang ini nggak paham. Apalagi ayat yang dia ngambil beda gitu loh kan, imamat. Imamat sih ngomong apa 5 kitab Musa. Kemudian dikomparkan dengan surat-surat Paulus. Ya teman-teman ngerti lah kan kalau ngomong surat. Paulus bukan yang kengangguran di kamar, nggak ada kerjaan, tidur-tiduran, ingin berteologi. Enggak. Paulus lagi apa? Menyelesaikan persoalan. Itu kan ide dalam surat-surat kalau kita pelajari. Nah, jadi kalau saya melihat pemahaman dari orang tersebut mengatakan dosa, bahkan dikatakan ya boleh saja asal ada damai tapi berdoa. Wah, ini ngeri kan? Jadi kan lihat kan, dia bilang berdoa. kalau damai, ada rasa damai, doa dulu, nggak apa-apa. Bahkan dia bilang ya nggak dosa. Memang kayak tato gini loh. Saya agak lucu lihat orang-orang seperti ini ya. Mereka nggak pernah melalui proses belajar Alkitab. Teman-teman tahu nggak? Ya seseorang yang boleh berbicara tentang Taurat di zaman Yesus, bahkan di zaman sesudah Yesus rasul-rasul, itu minimal digodok 14 sampai 16 tahun. Baru bisa Ada time waktu iya, kan, belajarnya belajar. ya. Gitu. Berarti kita ini yang hanya kuliah S1-nya 4 tahun, kuliah S2 2 tahun, molor-molor 3-4 tahun. Ya kan berarti belum bisa, Bro, ngomong soal Hukum Alkitab Taurat, loh, betul, soal hukum betul. Taurat. Nah, orang-orang kayak gini kan kepedean, saya bilang. Kepedean tapi mereka nggak mengecap pendidikan Alkitab yang lebih kemudian sembarang menafsirkan. Sekarang gini, kalau dia bilang Alkitab ayat anti tato itu di imamat nggak relevan. Sekarang saya kasih dalil seperti ini. Coba deh, Alkitab itu kan sederhana. Ya kan sederhananya gini, hanya ada 2 sebenarnya. Kamu mau buka dari Kejadian sampai Wahyu hanya 2 hal. Pertama, janganlah, kemudian haruslah. Ini kan perintah, larangan dan anjuran kan. Jadi apa yang Tuhan larang, jangan kamu lakukan. Apa yang Tuhan suruh itu yang kamu lakukan. Contoh, jangan berzina. Ya kan? Ya jangan. Kayak kita nggak boleh hubungan ya seks di luar pernikahan dan sebagainya, nggak boleh. Kemudian jangan mencuri, nggak boleh. Tetapi ada yang suruhan seperti hormatilah ayah dan ibumu. Berarti kan perintah juga kita harus melakukan. Nah sekarang gini, katakanlah Imamat 19 ayat 28, ayat anti tato yang seperti dia katakan udah nggak relevan dengan zaman sekarang karena konteksnya katanya ini katanya itu. ya zaman itu bukan zaman sekarang sehingga boleh. Sekarang saya coba tanya bagi siapa saja yang nonton video ini, teman-teman berisik, coba direnungkan, kalau nggak ada ayat anti tato, ada nggak ayat yang suruh kita bertato? Cobalah renungkanlah. Atau Yesus pernah bilang tatolah dirimu jika kamu mengasihi Allah. Ada nggak ayat yang Karena kasihlah Tuhan Allahmu, Ya, maka wah, tatolah tatonya Yesus. gitu kan? Kan kalau Iya. tadi kata yang si orang ini ngomong, zaman itu di tatonya itu adalah gambar dewa-dewanya. Ya. Oh, kalau sekarang kita udah tahu Tuhan Yesus, gambar muka Yesus, apakah itu Gambar Tuhan Yesus? Tritunggal. Lebih Wah, menyeramkan. di sini ya, di sini ya, Bu. Iya. Di Iya dada. kan? Ada nggak ayat yang memerintahkan kita untuk bertato gitu loh. Nah, jadi kalaupun bahayanya dari video-video seperti ini ditonton oleh orang yang tidak mempunyai pemahaman Alkitab yang baik, kemudian dia sementara mencari pembenaran, sehabis nonton video ini langsung dia cari tempat tato. Saya sudah doa, sudah ada damai Sejahtera. sejahtera. Apalagi tatonya ayat Alkitab Iya dapatnya. kan? Waduh. Iya kan? Yohanes Buka- 3:16. 16. Ngeri-ngeri. Kasih Lalu, Tuhan. bukan cuma itu aja, dia bilangnya ini adalah art. Waduh, Nah, iya kan? mantep banget. Membela dalam kata seni ya. udah art, Membela rohani dalam kata lagi. seni. Waduh, nilainya Terus, plus. Kalau kita bisa kejar gini, statement-statement orang seperti ini kan lemah karena statementnya salah. Gitu. Jadi sangat mudah untuk dibantah. Sekarang gini, ada damai dan doa dulu. Katakanlah kamu ya Stan, oke lah damai ya kan. Iya. Kamu damai, doa dan kamu nambah tato. Oh, oke, nggak ada yang larang. Ya kan? Tetapi katakanlah nanti kamu punya anak. Anakmu kebaikan yang akan dilakukan anakmu tergantung pada siapa? Orang tua pasti. Iya kan, pada kamu. Iya. Katakanlah kamu punya anak. Nah, kemudian kamu memandang tato itu baik karena kamu damai bertato. Nah, mau nggak kamu umur 2 tahun karena kamu rasa damai, berdoa karena kamu nato, kamu bawa anakmu umur 2 tahun ke tempat tato.
tato di belakang full. Terus kamu tanya nuranimu gimana? Iya kan? Cobalah. Nggak usah nurani kan? Nggak usah nurani. Orang lain begitu tahu ada anak umur 2 tahun ditato, Viral kamu. ditato, Mata itu gua ditato langsung. itu langsung pasti bukan Komnas HAM aja, Iya. itu semua bertindak. Si Raid Kak Seto datang nuntut kamu gitu loh. Orang tua macam apa yang mentato anaknya di usia kan? 2 tahun? 2 tahun. Tapi Jadi kan statement yang keluar dari mereka, bertato bukan berarti sifatnya jelek. iya, betul. Itu pembelaan yang sering keluar loh Iya, teman-teman. betul. Ya, Sekarang betul juga. ya, sekarang saya sering dengar gini sih. Orang sering bilang, tato itu bukan kriminal seperti Stanley katakan tadi. Tato art, betul. Tetapi begini, sejak kapan sih istilah tato ini dipandang negatif bagi sekian banyak orang? Saya nggak lagi menjudge bahwa orang yang bertato nggak baik. Enggak, saya bilang. Bagi saya, ya kalaupun kamu bertato, ketemu Yesus, jatuh cinta dengan Yesus, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bagi saya tatomu bukan poin penting lagi bagi saya. Karena kehidupanmu setelah bertemu Yesus itu yang utama. Nah, tapi perlu kita cermati, sejak kapan sih tato ini memiliki stigma negatif? Ya sejak dulunya. Iya kan? Karena tidak ada orang, katakanlah seperti raja-raja yang hebat, bahkan sekelas Firaun pun mungkin dia mempunyai sebuah tato yang menjadi simbol dari dirinya. Bahkan kalau kita mau telusuri gambar-gambar di badan mereka waktu itu kayak seperti kosmetik yang mempercantik diri. Ya kan, jadi digambar. Bukan sesuatu yang bersifat permanen. Kenapa? Karena yang bersifat permanen itu biasanya dikenakan kepada budak. Cobalah kita pikirkan, sesuatu yang permanen masa disematkan kepada budak dan kepada raja. Itu sangat-sangat Jomplang ya, jomplang sekali kan? Jomplang ya, nggak mungkin lah, Iya, nggak mungkin. Nah, akhirnya seiring berjalannya waktu, ya mungkin setelah abad pertengahan dan sebagainya, tato itu menjadi identik dengan kriminal. Ya ini karena kita melihat pemaknaan kata itu netral, tetapi yang menyematkan makna pada kata itu atau istilah itu kondisi saat itu dan orang-orang pada waktu itu, sehingga berkembang maka wah kalau bertato kriminal. Itu bukan salah tatonya, tetapi bagaimana perspektif yang tercipta di masyarakat. Nah sekarang gini sih, saya kasih pemahaman. Siapa sih orang hebat yang teman-teman pernah tahu, yang pernah hidup, seperti Abraham Lincoln, kemudian Washington dan sebagainya. Mereka ada tato nggak? Cobalah teman-teman dengar. Apalagi ya kita lebih spesifik lagi, Martin Luther, ya kan, bapak-bapak gereja lah, Justinus Martyr. Apakah pernah ada mereka mengekspos mereka punya tato? Mungkin ada yang katakan gini, ada, tapi mereka nggak kasih lihat. Iya kan? Mungkin ada. Oke, kita pakai logika ini, ada, tapi nggak dikasih melihat. Berarti kenapa dia nggak kasih lihat kan? Anggap aja ada Iya, lah. kita anggap saja ada kan? Aja ada Ya. gitu. Ada, tapi diumpetin. dia nggak nunjukin, kayak diumpetin. Mungkin, ya ini mungkin. Ya kita nggak ngerti kan? Ini kita cuma berandai-andai. Andai-andai ini lagi. Mungkin ada, tapi dia nggak nunjukin. Berarti ketika ada dan tidak ditunjukin, berarti ada sesuatu yang tidak bagus, pemahaman dari sebuah yang namanya tato. Makanya tidak diekspos oleh orang-orang hebat tersebut. Nah, sehingga kalau asumsi ataupun dalil-dalil mengatakan bukan sesuatu yang masuk, yang keluar atau yang terlihat ini yang membuat berdosa, ini bukan persoalan dosa atau enggak, teman-teman. Karena bagaimana kita melihat seperti keadaan kondisi kita, terus kita mencoba membenarkan pakai Alkitab, ini bahaya. Ya, kalau kita mau membenarkan diri, ya udahlah, benarin diri sendiri aja. Nggak usah nyuruh-nyuruh Alkitab untuk membenarin diri kita. Nah itu yang sering terjadi tuh Kak. Ya, Bahkan kalau kita bahas soal Alkitab gitu lah, di Kejadian pasal 3 tuh kita juga udah bisa lihat gitu. ya. Bahkan bukan cuma orang yang untuk pakai Alkitab gitu. Iblis pun pakai Nah, Alkitab Ya. untuk bisa pelintir nih manusia biar jatuh Ya, dalam dosa betul. gitu. Jadi teman-teman, khususnya anak-anak muda, siapa saja yang nonton video ini, mesti berhati-hati. Apalagi ya aplikasi TokTok makin menjamur kan. Iya kan? Iya kan, joget-joget. Terus ya muncullah, ya tiba-tiba saya bilang pendeta Kejadian bukan Keluaran.